Abraham adalah seorang yang taat kepada Allah. Prajurit raksasa bangsa Filistin yang selalu menghina dan mencemooh Allah menggoda untuk orang-orang yang kena coronavirus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kim juga mau berdoa untuk orang yang sakit. Tuhan Yesus berkati teman Abel. Tuhan Yesus. Family berdoa untuk teman-teman yang sedang sakit. Oma, opa, adik, kakak. Ya Tuhan, Ya Tuhan, berkati teman-teman Ivana teman-teman Ivana yang sedang sakit. yang sedang sakit. Lindungilah Lindungilah istirahat Samantha Berat Sawanta di malam hari ini. di malam hari ini. Abi mau bobo. Papa jaga Mami, Mama. Tuhan Yesus, terima kasih atas hari yang telah Kau berikan. 1 Petrus 5 ayat 10. Dan Allah sumber segala kasih karunia Yang telah memanggil kamu dalam Kristus pada kemuliaannya yang kekal akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Lagi makan buah apa? teman-teman Ivana makan anggur sama pepaya. Broccoli. Belvania suka makan pepaya. Rasanya gimana? Enak. Coba Mam. Wih, mantap. Dadah gitu, Bi. Mari ibu bapak, guru dan teman-teman semua. Ayo kita bersatu memerangi virus corona dengan pertolongan Tuhan yang Maha Esa. Selamat pagi, selamat hari Minggu adik-adik. Apa kabarnya nih di rumah? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Sebelum memulai IMPA kita, yuk kita saat teduh bersama. Amin. Nah, sebelum kita mulai IMPA, yuk kita menyanyikan satu buah lagu dan mengikuti gerakan Kak Imel ya. Judulnya Di Pintumu. Di pintumu ku datang dan Di pintumu ku datang dan Jikalau kau mendengar, jikalau kau mendengar dan membuka pintumu ku masukkan. Sekali lagi ya. Di pintumu ku datang dan Di pintumu ku datang dan Jikalau
sebelum kita mulai IMPA online kita, yuk kita berdoa bersama. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah kumpulkan kami pada pagi hari ini kembali melalui IMPA online. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu serta memuliakan dan memuji nama-Mu. Engkau yang pimpin dari awal, pertengahan, hingga akhir IMPA ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Ya, adik-adik, seperti yang kita tahu, sekarang mungkin banyak teman-teman kita yang sedang kesulitan atau sedang sakit. Yuk kita sekarang mendoakan mereka melalui lagu Tolong Kawan-Kawan Saya. Tolong kawan-kawan saya yang dalam kesakitan, Tuhan pilihlah mereka, berilah kesembuhan. Ingat pada yang bersusah, berilah penghiburan. Buatlah kami semua menjadi anak Tuhan. Amin. Nah adik-adik, sebentar lagi adik-adik akan mendengarkan firman Tuhan. Sekarang udah siapkan telinganya, udah gak ada yang main-main lagi, udah gak ada yang ngobrol. Yuk kita dengarkan firman Tuhan. Selamat mendengarkan. Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Nah, hari ini kita ingin mendengarkan firman Tuhan melalui salah satu tokoh Alkitab nih adik-adik. Kalian tahu gak siapa? Kalau Nabi Musa itu menyeberangi lautan Teberau. Nah, tokoh Alkitab yang kali ini dia menyeberangi sungai Yordan ya adik-adik. Kalian tahu gak siapa? Hari ini kita ingin membahas firman Tuhan melalui Nabi Yosua. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, yuk kita lipat tangan, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, selamat pagi. Terima kasih Kau telah membangunkan kami pada pagi hari yang indah ini. Tuhan, berkati kami, pimpinlah kami dari awal, pertengahan, hingga kami selesai mendengarkan firman-Mu. Pimpinlah kami agar kami dapat mengerti akan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Nah, adik-adik sekarang yuk disiapkan Alkitabnya. Dibuka Alkitabnya, kita ingin baca firman Tuhan dari kitab Yosua. Yosua itu perjanjian lama ya adik-adik. Kita mau baca dari kitab Yosua pasal 3 ayat 1 sampai 17. Sudah? Yuk kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Menyeberangi sungai Yordan. Yosua bangun pagi-pagi, lalu ia dan semua orang Israel berangkat dari Sitim, dan sampailah mereka ke sungai Yordan, maka bermalamlah mereka di sana sebelum menyeberang. Setelah lewat 3 hari, para pengatur pasukan menjalani seluruh perkemahan, dan memberi perintah kepada bangsa itu, katanya, segera sesudah kamu melihat tabut perjanjian Tuhan, Allahmu, yang diangkat para imam, yang memang suku Lewi, maka kamu harus juga berangkat dari tempatmu dan mengikutinya. Hanya antara kamu dan tabut itu harus ada jarak kira-kira 2000 hasta panjangnya. Janganlah mendekatinya, maksudnya supaya kamu mengetahui jalan yang harus kamu tempuh, sebab jalan itu belum pernah kamu lalui dahulu. Berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kuduskanlah dirimu,
sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu." Dan kepada para imam itu Yosua berkata demikian, "Angkatlah tabut perjanjian dan menyeberanglah di depan bangsa itu." Maka mereka mengangkat tabut perjanjian dan berjalan di depan bangsa itu. Dan Tuhan berfirman kepada Yosua, "Pada hari inilah aku memulai membesarkan namamu di mata seluruh orang Israel, supaya mereka tahu bahwa seperti dahulu aku menyertai Musa, demikianlah aku menyertai engkau. Maka kau perintahkanlah kepada para imam pengangkat tabut perjanjian itu demikian. Setelah kamu sampai ke tepi air sungai Yordan, haruslah kamu tetap berdiri di sungai Yordan itu." Lalu berkatalah Yosua kepada orang Israel, "Datanglah dekat dan dengarkanlah firman Tuhan Allahmu." Lagi kata Yosua, "Dari hal inilah akan kamu ketahui bahwa Allah yang hidup ada di tengah-tengah kamu, dan bahwa sungguh-sungguh akan dihalaunya orang Kanaan, orang Het, orang Hewi, orang Feris, orang Girgazi, orang Amori, dan orang Yebus itu dari depan kamu. Sesungguhnya tabut perjanjian Tuhan semesta bumi berjalan menyeberang di depan kamu, masuk ke sungai Yordan. Maka sekarang, pilihlah 12 orang dari suku-suku Israel, seorang dari tiap-tiap suku. Segera sesudah kaki para imam pengangkat tabut Tuhan semesta bumi berhenti di dalam air sungai Yordan, maka air sungai Yordan itu akan terputus. Air yang turun dari hulu akan berhenti mengalir menjadi bendungan. Ketika bangsa itu berangkat dari tempat perkemahan mereka untuk menyeberangi sungai Yordan, para imam pengangkat tabut perjanjian itu berjalan di depan bangsa itu. Segera sesudah para pengangkat tabut itu sampai ke sungai Yordan, dan para imam pengangkat tabut itu mencelupkan kakinya ke dalam air di tepi sungai itu. Sungai Yordan itu sebak sampai meluap sepanjang tepinya selama musim menuai. Maka berhentilah air itu mengalir. Air yang turun dari hulu melonjak menjadi bendungan, jauh sekali di dekat Adam, kota yang terletak di sebelah Sartan. Sedang air yang turun ke laut Araba itu, yakni laut asin, terputus sama sekali. Lalu menyeberanglah bangsa itu di tentangan Yerikho. Tetapi para imam pengangkut tabut perjanjian Tuhan itu tetap berdiri di tanah yang kering, di tengah-tengah sungai Yordan, sedang seluruh bangsa Israel menyeberang di tanah yang kering, sampai seluruh bangsa itu selesai menyeberangi sungai Yordan. Nah adik-adik, setelah Nabi Musa memimpin bangsa Israel, Tuhan sudah memilih Yosua untuk menggantikan Nabi Musa. Nabi Yosua diperintahkan Tuhan untuk membawa bangsa Israel ke tanah perjanjian atau tanah Kanaan. Tanah Kanaan itu sebuah tempat yang sudah Tuhan sediakan untuk bangsa Israel, agar bangsa Israel bisa tinggal di sana. Tapi gak mudah loh untuk sampai ke tanah Kanaan. Nabi Yosua dan bangsa Israel harus menyeberangi sungai Yordan. Nah sekarang kakak ada video saat Nabi Yosua memimpin bangsa Israel menyeberangi sungai Yordan. Ini adalah Yosua. Yosua adalah pemimpin bangsa Israel yang Tuhan pakai untuk membawa umatnya bangsa Israel ke tanah perjanjian. Yosua mempersiapkan bangsa Israel untuk menyeberangi sungai Yordan, yang saat itu menjadi satu-satunya batas pemisah antara kemah bangsa Israel dengan tanah Kanaan. Sesuai dengan perintah Allah, bangsa Israel berkemah dekat sungai Yordan selama 3 hari untuk menunggu. Masalahnya, selama musim menuai, sungai Yordan itu sebak sampai meluap airnya. Jadi tidak mungkin bangsa Israel menyeberang. Lalu, Tuhan juga memerintahkan untuk para imam pengangkat tabut Tuhan untuk membawa tabut itu menyeberangi sungai Yordan dan berjalan di depan bangsa Israel. Lalu,
Tuhan menyuruh Yosua untuk menyuruh para imam pengangkat tabut itu mencelupkan kakinya ke dalam air di tepi sungai yang deras itu. Lalu setelah pengangkat tabut itu mencelupkan kakinya ke dalam air, maka berhentilah air itu mengalir. Menyeberanglah bangsa itu di tentangan Yeriko. Tetapi para imam pengangkat tabut perjanjian Tuhan itu tetap berdiri di tanah yang kering di tengah-tengah sungai Yordan. Sedang seluruh bangsa Israel menyeberang di tanah yang kering sampai seluruh bangsa itu selesai menyeberangi sungai Yordan. Lalu Yosua memilih dari bangsa Israel 12 orang, seorang dari tiap-tiap suku, dan memerintahkan pada mereka untuk mengangkat 12 batu dari sini, dari tengah-tengah sungai Yordan. Setelah batu itu dibawa menyeberang, Yosua menegakkan 12 batu itu di Gilgal. Arti dari ke-12 batu itu adalah Israel telah menyeberangi sungai Yordan ini di tanah yang kering. Sebab Tuhan Allah kita telah mengeringkan di depan kita air sungai Yordan, sampai kita dapat menyeberang seperti yang telah Tuhan lakukan dengan laut Teberau. Nah adik-adik, sekarang kakak mau tanya, adik-adik pernah nggak merasakan takut atau khawatir? Misalnya, siapa yang masih takut tidur sendirian? Hayo ngaku. Atau pas kemarin kenaikan kelas, ada nggak yang takut nilai rapotnya jelek? Pasti ada ya rasa takut atau khawatir. Nah adik-adik, Nabi Yosua juga pernah loh merasakan takut dan khawatir seperti adik-adik. Nabi Yosua bukan hanya takut untuk menyeberangi sungai Yordan, tapi Nabi Yosua juga khawatir karena untuk pertama kalinya ia harus memimpin bangsa Israel. Wah, besar ya tugas dan tanggung jawab Yosua. Kira-kira Nabi Yosua tetap merasa takut dan khawatir nggak ya? Enggak dong. Ia menyerahkan rasa takut dan khawatirnya kepada Tuhan. Nabi Yosua selalu berdoa dan percaya bahwa Tuhan selalu memimpin dan menolong Nabi Yosua. Siapa yang di sini mau jadi seperti Nabi Yosua? Kalau mau jadi seperti Nabi Yosua, adik-adik harus setia dan taat kepada Tuhan. Kalau tiba-tiba adik-adik merasa takut dan khawatir, adik-adik harus percaya dan menyerahkan rasa takut dan khawatir adik-adik kepada Tuhan. Nah, walaupun banyak hal yang mungkin gak sesuai dengan keinginan adik-adik, tapi adik-adik harus belajar untuk selalu bersyukur dan percaya kepada Tuhan, karena Tuhan selalu ada untuk adik-adik. Jadi, selalu andalkan Tuhan ya. Ditunggu video kegiatan ya adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Kakak Layan untuk firman-Nya. Nah adik-adik gimana? Apa isi firman kita hari ini? Wah, pinter ya semuanya. Nah sekarang adik-adik kita mau persembahan. Yuk kita menyanyi dari KC 151, Aku Bersukacita. Ikutin gerakan Kak Imel ya. Aku bersukacita, aku bersukacita, ketika dikatakan orang padaku, mari kita pergi, mari kita pergi ke rumah Tuhan, mujinya. Aku bersukacita, aku bersukacita, ketika
Nah adik-adik, sekarang kita mau berdoa untuk persembahan kita sekaligus doa syafaat. Yuk semuanya lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah pimpin kami hingga pada pagi hari ini. Tuhan, baru saja kami memberikan sebagian dari persembahan kami, kiranya berguna untuk gereja-Mu dan memperluas kerajaan-Mu. Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk orang tua kami, Tuhan, orang-orang yang bersama kami di rumah ini. Semoga kami semua bisa dalam kondisi sehat dan selamat, Tuhan, tanpa berkekurangan suatu apapun setiap harinya. Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk teman-teman kami, biarlah dimanapun mereka berada, mereka juga dalam kondisi yang baik dan juga sehat. Tuhan, kami juga tidak lupa untuk mendoakan negara kami, Tuhan, di mana saat ini kami sedang tertimpa pandemi COVID-19, Tuhan. Kiranya Tuhan, kami semua dapat menjalani situasi saat ini bersama-sama, Tuhan, dan juga Engkaulah sumber kekuatan kami, Tuhan, dalam kondisi yang seperti ini. Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk gereja kami, Tuhan, pendeta kami, para pelayan, Tuhan, dan seluruh warga jemaat GPIB Pasar Minggu. Kiranya Engkau yang selalu pimpin dan sertai mereka. Inilah doa kami, Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, sekarang kita tiba di penghujung ibadah kita. Kita mau menyanyikan satu buah lagu penutup dari KC-nya, KC 304 berjudul Sertai Kami Tuhan. Sertai kami Tuhan dengan anugerah-Mu, berilah pertolongan melawan si setru. Sertai kami Tuhan di dalam firman-Mu, sehingga kebajikan dan selamat pun penuh. Ya adik-adik, sekarang kita mau mengakhiri ibadah kita. Kita mau lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah pimpin kami dari awal hingga akhir ibadah kami. Tuhan, biarlah hari ini kami belajar untuk menjadi anak yang lebih baik lagi setiap harinya, Tuhan, dan mau bersyukur dalam segala hal yang terjadi dalam hidup kami. Tuhan, sebentar lagi kami akan kembali kepada aktivitas kami. Kiranya Engkau yang tuntun, pimpin, dan sertai kami. Biarlah minggu depan kami dapat kembali beribadah bersama melalui IMPA online ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Ya, terima kasih adik-adik untuk waktunya hari ini. Selamat hari Minggu, sampai ketemu minggu depan ya. Halo adik-adik, terima kasih sudah mengikuti ibadah online.